Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kepada seluruh jamaah Masjid Baitul Hikmah yang berbahagia serta seluruh para pemirsa pendengar yang sangat saya cintai. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk memberikan tausiah di masjid yang mulia ini melalui rekaman video. Alhamdulillah saya sampaikan terima kasih. Semoga amal ibadah kita di bulan yang mulia ini, di bulan yang agung yang penuh berkah, pada akhirnya kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang saya muliakan, semua orang ingin pada titik akhirnya adalah mendapatkan ridhonya Allah. Oleh karena itu, alhamdulillah ada berkah Ramadan yang kita laksanakan di tahun 1442 Hijriah. Kita berangkat daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Yang kedua, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Yang ketiga, man qoma fi lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Intinya berpuasa di malam-malamnya, kemudian didirikan ibadah salat-salat sunnah. Yang ketiga, khusus pada malam Lailatul Qadar, dia pun juga lebih giat lagi mendapatkan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan ibadah di malam Lailatul Qadar. Semua itu akan menjadikan anugerah buat kita, dosa-dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita jangan lupa, wa yuridullahu ayyatuba alaikum. Allah hendak menerima tobat kalian, kita semua. Oleh karena itu ada satu malam yang kita tunggu-tunggu, adalah malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu kita berkeinginan untuk mendapatkan, pertama adalah puasa 1 bulan penuh. Yang kedua, mendapatkan kesempurnaan pahala Ramadan. Dan yang ketiga, kita mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah. Untuk mendapatkan ketiganya ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata alaihi Ramadanu fasoma naharuhu." Satu, siapa saya telah datang kepadanya bulan Ramadan, dia puasa di siang harinya. Tentunya niat karena Allah kan. Puasa, yang penting puasa, jangan melupakan sahur walaupun sunnah, karena sahur itu mengandung keberkahan, nilai tambah untuk kekuatan kita. Setelah berpuasa, wa shalla wirdan min lailihi, pada malam-malamnya, waroda yaridu wirdan, lestari, dia melestarikan sholat-sholat sunnah, tahajud, hajat, witir, ya jangan lupa yang penting itu. Terawih, ya kan? Itu. Kemudian wahoddo basorohu, dia pejamkan pandangannya untuk tidak maksiat. Ya, bukan berarti merem, tetap aja kita melihat, apalagi bapak-bapak ya kan, menjadi tanggung jawab mencari nafkah, masa suruh merem. Ya, tolong menolong, simbios mutualis. Yang wanita dia tutup auratnya, yang bapak-bapak, yang laki-laki tetap memandang. Artinya memandang yang merusak ibadah puasa adalah yang ada setrum. Kalau nggak setrum nggak apa-apa. Karena ibadah sholat, puasa dan lain-lain tidak menutup muasyarah bainan nas, tidak menutupi bergaul sesama manusia. Itu. Kemudian selanjutnya wahafidhu farjahu walisanahu wayadahu. Dia pelihara kemaluannya, walaupun halal suami istri tidak boleh, karena kalau melanggar harus mengkodok puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh renggang 1 hari pun. Jadi seperti saya dulu kena flek, ya kan,
Kata dokter harus minum obat 6 bulan. Kalau sudah 5 bulan kok telat 1 hari, diulang lagi dari nol, dari awal. Maka orang yang melanggar itu di dalam bulan Ramadan kok bersanggama bercampur dengan istri sekalipun halal, maka harus mengqadha puasa 2 bulan. Berat. Ya kan? Kemudian setelah wahafidhu farjahu walisanahu, dia pelihara lidahnya, jangan bohong, jangan ngomel, jangan marah, ya kan, jangan mengatakan sesuatu yang membuat dosa, ya kan. Kemudian wayadahu, hati-hati tangan, jangan sampai kita gunakan untuk sesuatu hal yang tidak diperkenankan, menyakiti dan sebagainya. Oleh karena itu, ada yang bertanya bagaimana kalau kita di bulan puasa mencium istri? Mencium istri boleh, itu tidak membatalkan puasa. Asal jangan cium mulut, bibir beradu itu. Kalau beradu hukumnya batal puasanya. Tapi ada mengatakan yang batal yang masih muda-muda. Kalau udah tua-tua walaupun cuma bibir tidak. Tapi intinya kita pelihara. Ya kan? Kemudian wa hafadhu ala sholatihi ma'al jamaah. Selanjutnya adalah memelihara sholat berjamaah, menjaga terus-menerus dipertahankan agar jangan sampai ketinggalan sholat berjamaah. Misalkan hujan dan sebagainya, tidak harus di masjid, minimal jamaah ada imam ada makmum 2. Yang penting sholat berjamaah, terutama subuh dan Isya. Lau ya'lamuna ma fil atamati wasubhi la tauma walau habban. Kalau sekiranya manusia tahu pahala salat Isya dan subuh berjamaah walaupun ngesot lumpuh, dia minta dipapah untuk bisa menghadirinya. Inilah yang salah satu pahala yang dirahasiakan oleh Allah, jamaah Isya dan jamaah salat subuh. Kemudian wabakkaru ila Jumatin, mendatangi Jumat di pagi hari. Jam berapa? Jam 6. Itu baru dapat tonta. Kalau datangnya jam 8 dapatnya gibas. Kalau datangnya Jumatan jam 9 dapatnya ayam itik. Apalagi kalau khotib udah naik mimbar, itu hanya melepaskan kewajiban saja. Tapi itu hikmah. Intinya yang penting di dalam Ramadan jangan sampai meninggalkan sholat Jum'ah. Maka siapa yang puasa di dalam bulan suci Ramadan, kemudian dia mendirikan malam-malamnya dengan sholat-sholat sunnah, dia jaga penglihatannya, dia jaga farjinya, kemaluannya, dia jaga lidahnya, tangannya, dia pelihara sholat berjamaah, dia mendatangi sholat Jum'ah di pagi hari, faqad shomas sahro, maka dialah telah berpuasa 1 bulan. Wastakmalal ajro, dialah orang yang telah mendapatkan kesempurnaan pahala di dalam Ramadan. Wa adraka lailatul qadri, dan yang terakhir dialah yang telah menemukan Lailatul Qadar. Semuanya insyaallah dan saya yakin pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar datang mulai maghrib adzan Allahu Akbar itu datang. Selesainya kalau sudah Allahu Akbar subuh itu sudah ditutup. Semua akan mendapatkan. Kalau jamaah Baitul Hikmah membaca Al-Quran pada malam turunnya Lailatul Qadar 5 juz, maka kebaikan 5 juz setara lebih baik daripada 84 tahun. Semuanya kebaikan di malam itu akan dilipat gandakan. Walaupun ada orang berbuat baik, dia beriman, hatta dia tidak melaksanakan ibadah puasa, tetap akan mendapatkan Lailatul Qadar. Yang terakhir, wa faza bi jaizatir rabb, Allah akan berikan hadiah kepada mereka semua termasuk kita. Hadan Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua mendapat ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqshalit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.